Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mempresentasikan chapter 9 yaitu marketing automation. Kami berharap teman-teman tetap semangat walaupun dalam situasi pandemi ini. Perkenalkan, nama saya Della Bintang Maulinda dan ada teman-teman saya yaitu Salsabila, Vira Firnanda, Maya Dewanti dan Anindita. Marketing automation yaitu penerapan teknologi yang mendukung pemasar dan manajer pemasaran dalam pencapaian tujuan, yaitu terkait pengerjaan mereka. Banyak posisi penataan dapat menggunakan marketing automation seperti manajer kampanye, manajer analisis pasar, manajer pemasar basis data. Ada 5 manfaat dari marketing automation. Yang pertama yaitu peningkatan efisiensi marketing, yang kedua produktivitas pemasaran lebih besar, yang ketiga pemasaran jadi lebih efektif, yang keempat peningkatan responsif, yang kelima pengalaman pelanggan lebih baik dan keterlibatan pelanggan lebih tinggi. Aplikasi perangkat keras teknologi utama marketing automation contohnya yaitu ada laptop, handphone, komputer, dan ada pun tablet yang dapat digunakan untuk mengakses layanan web Staples tersebut. Aplikasi perangkat lunak marketing automation ada 3 macam, yaitu aplikasi untuk pendukung kampanye pemasaran, aplikasi untuk pemasaran digital, dan aplikasi untuk pendukung manajemen pemasaran. Kampanye pemasaran adalah suatu bentuk kegiatan pemasaran terhadap suatu produk atau brand yang dilakukan secara besar-besaran dan juga memberikan efek yang besar bagi perusahaan. Yang kedua, digital marketing adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi terhadap suatu brand atau produk yang menggunakan media digital atau internet. Yang ketiga, manajemen pemasaran adalah suatu bentuk kegiatan pemasaran terhadap suatu produk atau brand yang dilakukan hanya pada lingkungan manajemen itu saja. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak di slide berikutnya. For you, work is more than a job. It's a career fueled by passion. Your work and your life are one. So for you, it's not just copy paper. It's helping your team crush their 100-page report. It's not just coffee. It's the wide awake smiles that come with a morning caffeine fix. It's not just a chair. It's a comfortable, happier, and more productive colleague. And it's not just cables. It's a meeting that's blissfully free of "can you hear me?" At Staples, we know what drives you. People. Ideas. And solutions. So we're here for you, with a team of real people by your side, dedicated to serve. And products, services, and technology thoughtfully designed and sourced for the way you work and live. Your work life. We're Staples. The work-life fulfillment team. Berikut adalah beberapa contoh barang yang diproduksi oleh perusahaan Staples. Yang pertama ada staples. Fungsi staples digunakan untuk menyatukan sejumlah barang atau kertas. Kemudian ada isi staples sendiri yang digunakan untuk menyatukan dua atau beberapa material. Dalam contoh sehari-hari, biasanya staples digunakan untuk menyatukan beberapa lembar kertas menjadi satu bagian dengan cara memasukkan staples berbentuk huruf U yang terlipat di bagian bawah kertas bila panjang ujung melebihi tebal kertas. Yang terakhir ada staples dengan ukuran sedikit lebih besar yang biasanya digunakan untuk menyatukan sejumlah kertas, kain, atau banner di atas kayu atau triplek. Dan staples juga memiliki berbagai macam bentuk dan ukuran dengan fungsi yang berbeda-beda juga. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang histori perusahaan Staples. Perusahaan ini adalah perusahaan retail yang berada di Amerika yang terlibat dalam penjualan
perlengkapan kantor dan produk-produk terkait melalui saluran retail dan operasi pengiriman berorientasi bisnis ke bisnis atau yang biasa disebut B2B. Pada tahun 1986, perusahaan ini membuka toko pertamanya di Brighton. Lalu pada tahun 1986 juga telah mencapai Fortune 500 dan kemudian mengakuisisi perusahaan perlengkapan kantor Quill Corporation. Lalu pada 2014, seiring meningkatnya persaingan dari pasar e-commerce, Staples mulai menutup beberapa lokasi. Lalu pada tahun 2015, Staples mengumumkan niatnya untuk mengakuisisi Office Depot dan Office Max. Namun pembelian diblokir dengan alasan anti monopoli karena konsolidasi yang akan dihasilkan. Lalu pada tahun 2017 kemarin, setelah akuisisi gagal pada tahun yang sebelumnya, yaitu tahun 2015, Staples mulai fokuskan kembali operasinya untuk mengecilkan outlet baru dan mortir dan menempatkan lebih menonjol pada bisnis pasokan B2B. Jadi, bagaimana perusahaan Staples ini menerapkan marketing automation dalam bisnisnya? Oke, ada banyak sekali aplikasi pendukung kampanye pemasaran Staples. Perusahaan Staples Inc. menerapkan marketing automation salah satunya dengan menggunakan aplikasi pendukung kampanye pemasaran. Beberapa aplikasi pendukung yang digunakan adalah Instagram, Facebook, dan Twitter dengan nama Staples. Cara yang mereka gunakan adalah dengan membuat campaign dengan hashtag Staples Work Live MEG di beberapa aplikasi pendukungnya. Isi dari campaign ini merupakan salah satu strategi yang dirasa cukup efektif dalam menyuarakan kampanye mereka tentang produk yang mereka jual. Jadi aplikasi yang mendukung manajemen pemasaran Staples Inc. yaitu email marketing dan blogging. Email marketing ini bertujuan untuk menjangkau pembeli yang sebelumnya pernah membeli produk di Staples Inc. yang mempererat hubungan si Staples Inc. dengan customer. Nah, di blogging ini ada beberapa situs web yang mengenai Staples Inc. dan open recruitment yang bagi customer yang membutuhkan karirnya di Staples Inc. Jadi, Staples menggunakan pemasaran digital yang berupa website, yang dimana website tersebut berisi online store atau promosi yang meningkatkan penjualan dari perusahaan Staples. Tapi tidak hanya itu saja loh. Di website tersebut ada banyak sekali macam-macam item, yang dimana item-item tersebut telah menjawab permintaan dari pelanggan Staples. Bagi kalian yang ingin tertarik untuk menjadi bagian dari perusahaan Staples, bisa langsung cek di websitenya ya. Tapi website tersebut tidak bisa diakses di Indonesia, maka dari itu dibutuhkan VPN agar bisa masuk ke websitenya. Pada slide terakhir ini, kita akan membahas tentang kesuksesan Staples Inc. dalam dunia marketing dengan automation marketing. Dalam web sudah disebutkan bahwa Staples Inc. berhasil mendapati peringkat 3 top 10 besar e-retailers di Amerika Serikat beberapa waktu yang lalu. Secara data penjualan, brick dan mortar turun sekitar 7%, sementara penjualan online meningkat 10%. Situs Staples.com kini mampu memberikan kontribusi penjualan hampir setengah dari total penjualan perusahaan, mengingat konsumennya yang lebih memilih melakukan pembelian online. Perusahaan berusaha untuk mengenjot pertumbuhan penjualan secara online dengan mengenjot situsnya, Staples.com. Salah satu strateginya adalah melakukan ekspansi inventory di situs Staples.com sebanyak 5 kali lipat dibandingkan tahun lalu, menjadi sekitar 500.000 produk. Ronald mengatakan bahwa perusahaan akan terus menambah inventory produk setiap hari dan berharap inventorinya akan bisa dilipat gandakan menjadi 3 kali lipat, menjadi 1,5 juta produk pada akhir tahun 2014 ini. Ekspansi ini mencakup kategori produk baru bagi Staples seperti produk-produk industri untuk keperluan restoran dan toko-toko retail. Plus juga sampai ke produk-produk rumah tangga umumnya seperti kopi. Sekian presentasi chapter 9 dari kami mengenai marketing automation pada perusahaan Staples. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.